Selamat sore buat kita semua. Eh, di sini kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Hubungan Industrial Pancasila dan Asas Hubungan Industrial Pancasila, di mana yang beranggotakan Hafizul, Windy Jessica Siagian, dan Angelina Romauli Boru Tambunan. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang definisi hubungan industrial. Jadi, dalam pasal 1 angka 16 berbunyi, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produk, barang, dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industrial Pancasila memiliki nilai-nilai leluhur dari Pancasila. Jika diterapkan dengan baik, dianggap dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan menciptakan hubungan industrial yang seimbang, adil, dan berdasarkan pada musyawarah mufakat untuk persatuan Indonesia yang lebih baik di mata masyarakat Indonesia, terutama di mata masyarakat dunia. Yang selanjutnya itu ada nilai-nilai yang terkait dengan hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, sifat kebersamaan, yaitu hubungan kerja yang harmonis dan baik antara pengusaha dan pekerja dan dengan memperjuangkan kepentingan bersama. Yang kedua itu ada tentang gotong royong, yaitu pengusaha dan pekerja untuk membantu satu sama lain dalam mengatasi masalah kerja. Yang ketiga itu tentang keadilan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang adil, di mana semua pihak yang terlibat, seperti pengusaha, pekerja, dan pemerintah, memiliki peluang untuk masing-masing. Dan yang terakhir itu ada kesetaraan, yaitu menciptakan suatu lingkungan kerja yang adil, di mana semua pihak bekerja terlibat sama untuk menciptakan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya itu ada asas hubungan industrial Pancasila. Yang pertama itu ada asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana asas ini mendukung makna bahwa hubungan industrial harus dilandasi oleh rasa persaudaraan dan saling membantu antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua itu ada asas adil dan merata, di mana asas ini mendukung makna bahwa hubungan industrial harus dilandasi oleh keadilan dan kesetaraan antara pekerja dan pengusaha. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibaca oleh rekan saya, Angelina. Baik, terima kasih buat moderator yang sudah membaca materi sebelumnya. Saya akan melanjut membaca materi berikutnya, yang dimana membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hubungan industrial Pancasila di Indonesia. Yang pertama ada sikap psikologi individu, yang dimana sikap psikologi individu ini terlibat dalam interaksi pasar tenaga kerja menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan hubungan industrial Pancasila. Yang kedua ialah penegakan aturan yang lemah, yang dimana penegakan aturan yang lemah dalam isu-isu ketenagakerjaan menjadi tantangan lain dalam menerapkan hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya ialah yang ketiga, ialah peraturan yang memiliki kekurangan dalam isinya, yang dimana peraturan yang memiliki kekurangan dalam isinya juga menjadi tantangan dalam penerapan hubungan industrial Pancasila. Yang keempat ialah kultur hukum dalam masyarakat, yang dimana kultur hukum dalam masyarakat ini menjadi tantangan dalam menerapkan hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya itu ialah cara mengatasi tantangan dalam menerapkan hubungan industrial Pancasila di Indonesia. Yang pertama ialah pemahaman dan pemesangan akan pentingnya hubungan industrial Pancasila. Yang kedua ialah meningkatkan keterampilan sikap psikologi. Yang ketiga merevisi aturan yang lemah. Yang keempat menjelaskan kultur hukum yang ada dalam masyarakat. Yang kelima mendorong kerjasama dan juga partisipasi masyarakat. Dan yang keenam ialah meningkatkan pelatihan dan kesadaran tentang hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya ialah peran pemerintahan dalam menerapkan hubungan industrial, yang dimana ada 5 peran
pemerintah dalam menerapkan hubungan industrial Pancasila di Indonesia ialah seperti yang pertama menciptakan kemitraan, yang kedua memulai usaha, yang ketiga melindungi hak-hak pekerja, yang keempat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hubungan industrial Pancasila, dan yang terakhir ialah mendorong kerjasama dan partisipasi masyarakat. Terima kasih. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu hubungan industrial Pancasila merujuk kepada keterkaitan antara dunia kerja, pekerja, dan pengusaha dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila sendiri adalah 5 sifat atau prinsip dasar yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Yang kedua, asas hubungan industrial Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat, keadilan, kebersamaan, dan gotong royong. Musyawarah untuk mufakat menekankan pentingnya berunding dan mencapai kesepakatan bersama antara pihak pekerja dan pengusaha. Selanjutnya ada saran. Berikut adalah beberapa saran tentang makalah hubungan industrial Pancasila dan asas hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila. Saran ini dapat mencakup langkah-langkah konkret untuk mengintegrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan perusahaan, peraturan ketenagakerjaan, dan praktik manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan kesadaran dan pendidikan Pancasila, yaitu mengajurkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja, yaitu saran ini dapat mencakup revisi kebijakan ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang berpihak pada kedua belah pihak, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi kerja dan gaji. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan materi kami. Apabila kami ada salah ucap atau salah menyampaikan materi, dengan segala hormat kami minta maaf. Terima kasih.